di sel darah. Itu terdiri dari subfamili interleukin 2, granulosit koloni stimulating factor GCSF, subfamili interferon, subfamili interleukin 10. Nah, itu cara molekuler sama, dan dikelompokkan jadi grup 1. Kemudian grup 2 adalah tumor necrosis faktor. Grup 3 adalah kemokin. Sedangkan grup 4 adalah motifnya dengan struktur yang berbeda dan unik. Itu interleukin 12. Nah, kita sekarang lanjut sitokin yang dari makrofag. Sitokin yang dari makrofag itu ada 5, ada interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12, tumor necrosis faktor alfa, dan interleukin 18. Interleukin 1 itu proses radang. Cek demam, hematopoiesis, kontrol nafsu makan, metabolisme tulang, dan imun dapat. Sehingga kalau ada proses radang, bisa dicek gitu. Interleukin 1-nya. Kalau dia banyak, berarti terjadi proses radang. Kemudian interleukin 6, itu untuk pematangan sel B, diferensiasi sel T, hepatosit, bone marrow, dan pemicu produksi interleukin 2. Interleukin 12 itu pemicu aktivitas T helper, proliferasi dan sitosikasi sel T dan natural killer. Yang 12-nya berhubungan dengan kekebalan seluler. TNF alpha itu regulasi aktivitas seluler, interleukin 18 untuk pemicu interferon gamma. Kemudian sitokin dari sel T yang tadi dari makrofag, tadi dari sekarang dari sel T, ada interleukin 2, interferon gamma, dan interleukin 4, 9, 10, 13, dan 17. Interleukin 2 dan interferon gamma ini aktivitas sel T, sel B, dan natural killer. Nah, untuk aktivasi sel T, sel B itu diperlukan interleukin 2. Sehingga dalam proses uji coba vaksin dari antigen yang digunakan, apakah dia ini mampu nanti mengaktifasi memproduksi antibodi atau tidak, maka sebelum dideteksi imunnya bisa dicek interleukin. Hanya pada hewan yang sudah divaksin, yang gagal vaksin tersebut. Yang gagal vaksin artinya sudah divaksin kok titernya rendah. Nah, bisa dicek interleukin. Interleukin 2-nya itu rendah, berarti memang tidak ada aktivasi terhadap sel B, bagaimana bisa terbentuk antibodi. Orangnya tidak diaktifkan. Ya, kalau ini memang interleukin 2-nya tidak ada, berarti zat itu memang tidak mampu untuk merangsang pembentukan. Gamma itu untuk stimulasi sel B, juga untuk produksi imunoglobulin A, T, dan untuk produksi MHC. Nah, sitokin dari neutrofil respeknya kurang efektif dibandingkan dengan reproduksi makrofag atau limfosit. Ya? Interleukin 1 sampai tadi 12. Sitokin dari neutrofil ini dipengaruhi oleh produk dari bakteri seperti lipopolisakarida. Jenis sitokin dari neutrofil itu ada interleukin 1 alfa, 1 beta, 1 RA, TNF alfa, interleukin 6, 8, 10, dan TGF beta. Jumlah sitokin yang dihasilkan sedikit, tetapi jumlah neutrofil pada radang itu akan banyak. Nah, kenapa dia disebut dengan poten tadi? Sitokin yang dihasilkan sangat sedikit, tapi kalau lihat di neutrofil itu banyak sekali pada sel. Nah, fungsinya dari sitokin neutrofil lebih banyak untuk pergerakan neutrofil. Nah, sitokin dari sel mas itu ada sekresi interleukin 4, 5, 6, 13, 16, ada kemokin CCL3. Kemudian fungsinya sebagai proinflamasi atau menginduksi respons sel T2. Helper atau keduanya, menginduksi proinflamasi.
banyak dijumpai pada cairan tubuh saat ada proses radang. Ya. Nah, sitokin antiviral itu interferon tipe 1 termasuk glikoprotein disekresikan oleh akibat sel infeksi virus. Fungsinya menghambat sel lain supaya tidak terinfeksi oleh virus. Nah, banyak diproduksi oleh sel dendritik limfoid DC1. Makanya Pak Dr. Terawan, teman mantan Menkes, mengembangkan pembentukan antibodi sel dendritik, sel merah putih untuk virus tersebut, ya, virus coronavirus. Nah, karena di sel dendritik ini juga bisa memproduksi antivirus. Ini poten merangsang sistem imun inat atau adaptif. Ya. Nah, sitokin growth factor ada interleukin 3, interleukin 7, 11, dan 15. Ada granulosit, ada monosit, gamma. Ini sudah tentu dilihat dari namanya growth factor, itu untuk menstimulasi bone marrow untuk menghasilkan produksi dari pertahanan tersebut. Ya. Ini fungsinya, interleukin 7 untuk kontrol fungsi limfosit, interleukin 11 untuk stimulasi sel B, dan interleukin 15 untuk meningkatkan proliferasi sel T helper. Granulosit stimulasi hormon untuk pematangan granulosit, untuk pematangan makrofag, dengan GM, gamma makrofag itu, granulosit makrofag itu untuk fagositosis dan produksi superoksida. Sitokin viral adalah protein atau sitokin yang diproduksi oleh virus yang disebut dengan perokin. Kalau diproduksi oleh makrofag tadi, viral itu yang disebut dengan interferon. Kalau virusnya sendiri sekarang juga dia memproduksi protein yang disebut dengan perokin. Nah, jelas interferon dan perokin ini fungsinya adalah kontradiktif. Kalau interferon melindungi sel supaya tidak diinfeksi oleh virus, sedangkan perokin ini gimana caranya supaya dia itu tidak dikenali oleh antibodi, yaitu akan menghambat respon antiviral dari sel tersebut. Reseptor yang dirangsang oleh interferon itu itulah yang ditutup oleh perokin ini. Tutup sehingga virus itu bisa masuk ke sel. Di kelompok virus itu adalah interleukin 1 beta binding. Nah, ini ada proses dari sitokin tersebut. Ini di bangun ada kerjanya, yaitu akan nempel di reseptor, ini baru akan bisa memproduksi sel B ini memproduksi antibodi nanti. Tidak bisa mau bergerak. Padahal ini bisa bergerak sebenarnya. Ya. Ya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, diskusikan, itulah tentang sitokin. Mohon dipahami bahwa sitokin adalah protein yang disekresikan oleh sistem imun yang berfungsi sebagai regulasi dan mediator. Sebagai regulasi, dia itu sangat poten, dan jumlah sedikit yang akan sudah mampu bereaksi, mempengaruhi reaksi sistem imun tersebut. Nah, dalam fungsi regulasi ini dia itu bisa meningkatkan kerja sistem imun atau menghambat. Nah, kerjanya sitokin itu bisa bersifat autokrin, kerja langsungnya itu langsung terhadap diri sendiri, dan ada untuk tetangganya, dan untuk sel yang jauh. Yang berbeda dengan kerja hormon, yang kerja hormon adalah memang diproduksi oleh satu organ untuk satu organ. Khususnya endokrin. Ya. Itu kalau lihat dari sitokin, itu ada interleukin, interferon,
interleukin itu dari apa? Untuk fungsi limfosit dan leukosit, kemudian interferon itu sebagai antivirus, ada tumor necrosis factor, ada growth promoter, kemudian ada chemokine. Nah, virus sendiri untuk melindungi dirinya juga dia bisa menghasilkan protein sitokin tersebut yang disebut dengan virokin. Ya, di sini ada yang mau didiskusikan, ada yang belum jelas atau mau diskusikan. Silakan deh. Silakan. Ini ada Yesi. Wih, tadi 90 ini udah berkurang jadi 21. Ada deh yang mau diginikan? Ada Widiantara, ada Pipiana, Krisil, Ilham, Dina, Nabila. Ada Ilham, Jihan, Akipah ada. Ilham, Yesi. Saya tidak ada pertanyaan, Dok. Ya, sudah ya. Yang lain ada lagi? Ada yang lain? Kalau tidak, semoga ada manfaatnya, mohon dipelajari, dibaca, diingat-ingat. Nanti kalau baca jurnal ada IL, berarti itu interleukin. DNF, IFN itu interferon, DNF adalah tumor necrosis factor. CSF seperti chronic stimulating factor. Kalau tidak, kuliah kita malam ini sampai di sini. Mohon tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa terhindar dari COVID ya. Akhir saya akhiri dengan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi mohon maaf, kuliahnya menjadi malam hari. Ya, Om Sandi. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Selamat Terima malam. kasih, Dok. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya.